Pagi teman-teman, apa kabar? Pagi ini kita mau sekolah minggu online. Sekolah minggu online kali ini teman-teman mengenai apa? Iya, selalu bersyukur temanya. Siapa yang tidak pernah mau bersyukur? Harus semua bersyukur ya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, harus semua bersyukur. Walaupun sekarang dalam keadaan PSBB, kita tetap bersyukur ya. Jangan lupa ya teman-teman, kita bersyukur dalam suka dan duka. Sekarang teman-teman duduk yang manis, dengarkan apa? Iya, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Si Dogi datang. Aku juga mau ikut belajar bersyukur. Oke, kita selalu bersyukur dalam suka dan duka. Duduk manis, selamat menikmati hari Minggu, selamat belajar, selamat mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati, dadah. Teman-teman, aku Kenneth. Ini dedekku, ini Ketin. Hai, namaku Ketin. Kami dari Bali. Kami mau nyanyi Bapakku Datang. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, takkan hanya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bye-bye teman-teman. God bless you. Sehat selalu ya. Selamat pagi adik-adik. Pasti udah pada siap kan ikut dia hari ini? Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu sama-sama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang Maha Baik, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami hari ini sehingga kami dapat mengikuti Bia hari ini. Bentar lagi kami akan belajar tentang jangan lupa bersyukur. Semoga setelah mengikuti Bia hari ini, kami dapat semakin mensyukuri berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, yuk adik-adik, kita mulai sama Kakak Gilang. I have something for you. What is it? Open. You get to open it and see. Something very special. Pull on this right here. Pull this. Pull this one, yeah. Thank you, Mama. What are you gonna do with it? I am going to play with it. Oh, I found it! It's right here! That's my favorite. Halo adik-adik. Nah, tadi gimana? Udah nonton kan videonya? Videonya singkat,
menceritakan seorang anak kecil yang mendapat hadiah. Dia mendapatkan hadiah apa adik-adik? Iya benar, dia mendapatkan hadiah kecil berupa paperclip. Tapi adik-adik lihat sendiri kan tadi, ekspresi anak itu begitu bahagia, seolah-olah dia mendapatkan hadiah yang besar. Dia bisa menghargai hadiah yang begitu kecil yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu paperclip. Dan adik-adik juga lihat bagaimana ketika paperclip itu jatuh dan dia mencoba mencarinya. Dia kebingungan dan akhirnya dia menemukannya dan dia senang kembali mendapatkan paperclip itu yang tadi jatuh. Nah, adik-adik, melalui video itu pesan yang mau disampaikan adalah kita harus selalu bersyukur. Bukan hanya bersyukur untuk hal-hal yang besar, namun kita juga harus tetap bersyukur untuk hal-hal yang kecil juga. Contoh hal-hal yang kecil apa sih? Kita bersyukur atas makanan yang orang tua kita sediakan di rumah, walaupun mungkin tidak semewah makanan yang di restoran, tapi kita tetap harus mensyukuri itu karena makanan itu dibuat oleh orang tua kita dengan penuh kasih sayang, terus dengan penuh cinta untuk kita supaya kita sehat, supaya kita bergizi badannya. Nah, itu yang harus kita syukuri. Begitu juga kalau kita mendapatkan hadiah apapun gitu. Walaupun hadiahnya hanya kecil ataupun mainan yang mungkin kita tidak suka, tapi kita tetap harus bersyukur. Karena bersyukur itu bukan hanya untuk hal-hal yang besar, tapi bersyukur itu juga harus kita lakukan untuk hal-hal yang kecil. Nah, adik-adik, kita anak Tuhan, yuk kita sama-sama belajar untuk bersyukur, untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu, untuk mengucap syukur ketika kita mendapatkan apapun, mau hal kecil ataupun hal besar, kita harus tetap bersyukur karena Allah mengajarkan, Tuhan Yesus pun juga mengajarkan bahwa bersyukur dalam segala sesuatu. Nah, kita sebagai anak-anak Allah harus ikut nih apa yang diajarkan Tuhan kita. Nah, adik-adik, demikian penjelasan dari kakak. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini tema kita bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Apakah kalian semua sudah bersyukur? Sudah ya, tentunya pasti kalian semua bersyukur. Oke, kita buka Alkitab kita, Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Kita baca bareng yuk. Tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam,
dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan ini kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, adik-adik, kalau kita lihat, kalau kita pikir, kok bisa ya udah yang mereka yang bekerjanya lebih lama, terus begitu dapatnya sedikit ya? Padahal bukan begitu. Sebenarnya dari awal Tuhan itu sudah bilang, masuk, boleh kerja, tapi gajinya upahnya 1 dinar. Dan mereka tuh udah setuju. Nah, terus udah gitu Tuannya kan cari orang lagi. Jam 9, jam 12, jam 3 sampai jam 5 sore. Dia masih dapat orang, suruh kerja lagi. Semuanya digajinya sama. Sehingga orang yang tadinya kerjanya pagi-pagi merasa, kok begitu? Saya kerja udah lebih lama, udah kena panas matahari, masa digajinya sama? Padahal kan mereka tidak rugi. Sebenarnya itu karena kemurahan si tuannya saja. Sehingga tuannya kan bilang, loh kan itu uang-uangnya saya, terserah dong saya mau kasih berapa. Benar kan? Dan orang yang pertama itu kan tidak dirugikan. Oleh sebab itu adik-adik, kenapa seperti itu orang-orang itu? Karena mereka lupa bersyukur. Mereka lupa bersyukur. Mereka merasa, wah kerja saya kan lebih berat. Kalau dia mah cuma sebentar. Saya kan kena panas matahari. Dia masuk sore nggak kena panas matahari. Nah, di situ adik-adik, kadang-kadang kita manusia sering merasa, wah saya kerjanya lebih berat, kamu enggak. Jadi mereka karena apa? Iri. Mereka bersungut-sungut. Nah, adik-adik, seperti itu tidak baik. Kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Kita harus bersyukur karena apa? Bersyukur itu tahu berterima kasih. Itu mengingat kebaikan orang, selalu mengingat kebaikan orang kalau orang bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, wajahnya juga lebih enak dilihat. Kenapa? Senyum. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, mukanya serem, marah-marah, cemberut, kesel. Nah, kan tidak enak dipandang. Kalau orang bersyukur, mukanya senyum. Terus apalagi? Cara bicaranya. Cara bicaranya juga, wah enak. Kata-katanya lembut, tidak marah-marah, tidak maki-maki, tidak bersungut-sungut. Cara bicara orang bersyukur itu kata-katanya penuh hikmat. Baik kata-katanya ya. Terus kalau orang bersyukur itu hatinya juga dekat sama Tuhan. Karena apapun yang dia alami, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia yakin Tuhan pasti memberkati dia. Oleh sebab itu, tangannya pun suka menolong. Dia lebih mudah menolong orang. Hatinya ikhlas kalau menolong, tidak mengharapkan segala sesuatu. Nah, kita juga harus bersyukur. Karena apa? Karena keselamatan yang kita peroleh itu gratis. Sebab sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Jadi, semua kebaikan yang kita lakukan itu, semua ya adik-adik, kebaikan yang kita lakukan, semua orang lakukan itu upahnya sama. Apa yuk upahnya kalau kita melakukan kebaikan? Kerajaan surga. Jadi kalau orang berbuat baik, semua kan upahnya kerajaan surga. Jadi kita harus bersyukur atas semua yang kita miliki. Walaupun kalian di rumah saja, kalian tetap harus bersyukur. Karena masih bisa menyapa teman lewat internet, lewat handphone. Masih bisa tidur enak. Tahukah kalian, saat ini banyak orang yang tidak bisa tidur enak, tidur di emperan jalanan karena kehilangan pekerjaan. Nah, kalian harus bersyukur. Masih bisa makan, walaupun kadang-kadang makanannya bosen, itu lagi. Tetap bersyukur. Masih diberi makan. Jadi, jangan pilih-pilih. Makan apa yang mama papa sediakan, harus dimakan,
harus disyukuri. Kalian juga bersyukur karena masih bisa main, walaupun mainannya cuma itu-itu aja, tapi tetap bersyukur karena masih bisa main. Juga dengan pakaiannya, bersyukur masih punya pakaian yang bagus, yang masih nyaman dipakai. Banyak di luar sana orang-orang yang makan aja udah susah adik-adik saat ini. Jadi kita semua harus bersyukur sebab Tuhan baik. Karena apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke adik-adik, jangan lupa bersyukur ya. Bye-bye. Hai adik-adik, balik lagi sama Kakak Icel. Apa kabarnya? Baik kan? Kakak Icel akan nyanyiin lagu judulnya Terima Kasih. Sama kan kayak tema kita? Nah adik-adik, Kakak Icel mau tanya nih, kalian udah pada berterima kasih belum sama Tuhan? Berterima kasih itu harus loh, apalagi sama Tuhan. Karena kita masih punya mama papa, terus masih punya adik kakak mungkin, masih punya rumah, punya mainan, masih bisa sekolah tuh, masih bisa belajar. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Jadi kita harus berterima kasih ya sama Tuhan. Kayak lagu ini nih, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu kau angkat aku jadi anak-Mu. Betapa senangnya hatiku, aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian, syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, juru selamatku, ku cinta padamu. Sekali lagi, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu kau angkat aku jadi anak-Mu. Betapa senangnya hatiku, aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian, syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, juru selamatku, ku cinta padamu. Ku cinta padamu, ku cinta padamu. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Halo adik-adik, hari ini kakak akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan Santa Angela Merici. Santa Angela lahir di sebuah kota kecil di Italia yang bernama Desenzano pada tahun 1474. Pada saat Angela berumur 10 tahun, ayah dan ibu Angela meninggal dunia, dan setelahnya Angela dan kakak perempuannya akhirnya diasuh oleh pamannya. Belum selesai Angela berduka atas kehilangan ayah dan ibunya, Angela kembali ditinggal oleh kakak perempuan satu-satunya yang sangat ia sayangi untuk selama-lamanya. Satu-satunya yang dipikirkan Angela ketika kakaknya meninggal
adalah perasaan khawatir terhadap keselamatan jiwa kakaknya. Apakah kakaknya akan masuk surga, atau di api penyucian dulu, atau bahkan di neraka? Tuhan menjawab pertanyaan Angela ini lewat sebuah penglihatan yang memperlihatkan bahwa kakaknya sedang diantar malaikat-malaikat Tuhan menuju surga. Angela merasa lega dan amat bersyukur kepada Tuhan karena telah mendengarkan kekhawatirannya dan berjanji untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Ketika Angela dewasa, ia memperhatikan bahwa banyak anak-anak tetangganya yang miskin tidak mendapatkan pengajaran agama dan pengajaran tentang perbuatan baik. Angela bersama teman-teman perempuannya bergabung untuk mengajarkan anak-anak itu tentang Yesus dan perbuatan baiknya, dan tak lama setelah itu, Angela dan teman-temannya membangun sekolah untuk anak-anak itu. Setelah membangun sekolah, Angela mendirikan sebuah perkumpulan suster-suster dengan nama Ordo Santa Ursula. Pada awalnya, mereka tidak tinggal di biara, namun tinggal di rumah masing-masing, sampai pada akhirnya mereka dapat hidup bersama dan tinggal di biara. Angela meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1540 karena sakit. Adik-adik, masa kecil Angela tidaklah indah. Ia sendirian karena ayah, ibu, bahkan kakak perempuan satu-satunya meninggal dunia. Namun, apakah Angela marah pada Tuhan? Hebatnya, Angela sama sekali tidak marah pada Tuhan, adik-adik. Setelah tahu jiwa kakak perempuannya selamat, Angela malahan bersyukur dan bertekad untuk melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Ayo adik-adik, siapa di sini yang bisa bersyukur seperti Santa Angela? Banyak hal-hal kecil yang ada di hidup kita yang bisa kita syukuri adik-adik. Contohnya, di saat pandemi seperti ini, bersyukurlah karena adik-adik dan keluarga adik-adik masih diberikan kesehatan. Atau bersyukurlah karena adik-adik masih bisa sekolah walaupun via online. Atau bersyukurlah karena adik-adik masih bisa makan makanan enak di rumah aja walaupun nggak ke restoran seperti biasa. Nah, coba ingat-ingat hal-hal kecil apa sih yang bisa adik-adik syukuri sehari-hari? Dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hal-hal kecil itu di dalam doa adik-adik. Bisa? Pasti bisa dong ya. Jadi, adik-adik jangan lupa bersyukur. Dadah! Adik-adik, tema kita hari ini jangan lupa bersyukur. Nah, kita mau bikin gantungan ya. Ini bisa digantung di kamar, cantik kan? Gampang cara buatnya, yuk kita ikutin yuk. Pertama, kita buat awan dulu. Kalian buat dulu ya awan. Ya. Terus kita bikin lingkaran. Lingkarannya itu kita pakai jangka ya. Kita pakai jangka. Jadi dari tengah-tengah dulu kita buat lingkaran, terus setengah senti ya. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Magic Cubinio ya. Setelah itu di pinggir-pinggirnya kita pakai spidol dulu, kita lapisi ya, sebelum digunting. Jadi kita warnain dulu adik-adik ya, kita warnai dulu. Oke. Nah, kita warnai seperti ini ya adik-adik. Terus ininya supaya tidak terasanya kosong, kita warnanya asal aja nih begini, tapi supaya lebih cantik ya. Nah, terus setelah itu kita gunting ya. Kita guntingnya dikasih lebih sedikit ya adik-adik ya, tuh ya, dikasih lebih sedikit. Setelah ini dipotong seperti ini adik-adik. Nah, tengahnya kita gunting nih. Kita guntingnya hati-hati ya. Nah, selanjutnya kita buat ini bentuk hati ya, bentuk hati-hati seperti ini.
ya, kurang lebih sekitar 3 cm ya. Nah, kalian bikin sebanyak 12 nanti warna-warni. Nah, nanti kita susun dulu supaya kita tahu warnanya bagus gitu, tidak ketemu ya. Nah, setelah ini baru kita taruh pita. Nah, pitanya kita taruh gini, terus ininya kita balik semuanya. Oke adik-adik, nanti ini taruhnya di bawahnya ya. Yang ini taruh di bawahnya gini, terus disusun dulu, baru pitanya di atasnya. Nah, setelah itu kita selotip aja nih, tinggal seperti ini. Jadi usahakan ini tingginya sama ya, karena nanti pada saat digantung jadi tidak tumpang tindih ya, hanya diselotip aja ya, kayak gini kan, supaya sama ya. Terus nah, ini kan udah sama semua nih, nah kan. Terus tinggal yang ini ya, jadi ini gini, kita tempel ya, kita tempel. Kita harus yakinin supaya ini di tengah-tengah. Tempel yang ininya dulu nih, yang paling tengah. Jadi ini ditempel ya adik-adik ya, ditempel semua ujungnya supaya tidak melorot ya. Ini lihatnya di sini ya, tempel ya sini. Nah, kalau udah tempel semua, ini kan udah jadi nih. Nah, udah jadi kan? Nah, kita isi. Kita isinya apa? Di sini tulisnya terima kasih Tuhan Yesus buat titik 2. Nah, ini bawahnya kalian tulis deh tuh buat apa aja, ayo. Misalnya nih ya, buat papa yang apa? Papa yang hebat. Buat mama yang pintar masak juga boleh. Mama yang penyayang ya. Buat kakak yang baik. Buat adik yang lucu. Selanjutnya kalian isi sendiri ya. Buat mainan kah? Buat mainan. Buat guru yang sabar. Buat rumah yang nyaman. Terima kasih juga sudah ada pakaian, buat pakaian. Buat sekolah. Walaupun di rumah aja ya. Jadi kamu bisa isi apa aja. Kalau misalnya ada lebih lagi boleh tambahin ya. Kamu buat ya. Oh iya, atasnya juga lupa deh. Atasnya kita akan kasih untuk gantungan. Sama seperti tadi, kita kasih gantungan ya, supaya bisa digantung di kamar. Nah, sudah jadi 2. Bagaimana? Mudah kan buatnya? Kalian buat ya. Nanti foto jangan lupa diupload. Bye bye, sampai jumpa lagi, Tuhan berkati. Ya adik-adik, kita biayanya udah mau selesai nih. Yuk kita doa penutup dulu.
Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan berkat-Mu pada Bia hari ini. Pada hari ini kami telah belajar banyak hal tentang pentingnya bersyukur dalam hidup kami. Semoga berikutnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih selalu kepadamu atas hal-hal baik yang terjadi pada kami. Bentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Berkati dan bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya adik-adik, kita nyanyi dulu yuk sebelum selesai. Gimana adik-adik hari ini belajar tentang bersyukur ya? Jadi kita bersyukur harus setiap hari ya, setiap saat. Walaupun mungkin kita lagi merasa sedih atau kayak merasa susah, tapi tetap bersyukur ya. Pasti ada aja yang bisa kita syukuri. Contohnya kayak hari ini, dari yang hal kecil gitu ya, Kakak Cindy bersyukur bisa ketemu adik-adik lagi di Bia Online. Nah, dengan bersyukur, mungkin yang perasaan kita tadinya gak senang, tapi bisa jadi lebih baik lagi. Jadi kita bersyukur setiap saat karena kita percaya Tuhan Yesus ada dan Tuhan Yesus selalu baik pada kita. Sekarang kita tutup dulu ya Bia Online hari ini. Kita nyanyikan lagi, kita puji-puji Tuhan lagi, memuji syukur. Kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, puji syukur kepadamu.
Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan.